wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati seluruh alumni angkatan ini Gus Adi tahun biru 2002 mana nanya tahun 2002 2003. Khususnya saya hormati tuan rumah Ustaz Sulaiman, juga seluruh teman-teman Palestina. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali sebagaimana tahun-tahun kemarin. Ini yang ke berapa? Ke 17. Mudah-mudahan ini bukan menjadi yang terakhir. Amin. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu kembali seperti ini. Amin. Ada sehat walafiat. Amin. Tambah Tuhan yang berdoa. Amin. Dan yang kedua, saya mohon maaf. Sebetulnya minggu kemarin saya sudah diminta sama Gus, saya ngasih tanggal saya, tapi saya meleset. Saya mohon maaf. Saya ada acara ke Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat sampai Jakarta. Kemarin saya ke Kalbar, dari Semarang dulu, Kalbar lanjut Jakarta. Jadi karena agenda yang di Jakarta itu tidak bisa ditunda dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Sebetulnya maunya saya hitung sudah. Saya datang di Kalbar tanggal sekian, berarti akhirnya saya ada di rumah. Tapi saat di Kalbar, saya dari BNO untuk meeting antara Mr. FBN BNO yang ditanggung jawab saya. Ya, saya tidak bisa menghindar karena ini sebagai amanah yang harus saya pegang. Ya, akhirnya ya saya harus nyimak. Saya telepon dulu sama Gus, jelas dari geser. Jadi saya tidak kasih geser di opo ini. Tahun mana ya? Saya khawatir tuan rumah kalian beli sapi. Untuk nggak beli sapi. Alhamdulillah saya suruh menghubungi Sulaiman, ternyata sapi ini kacil juga. Bos lagi beli sapi dari mana? Sapi yang bayi. Alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana pada. Yang mohon maaf kalau kemudian merepotkan sampean, kemudian menjadi repot tuan rumah karena pergeseran jadwal ini. Nah, sudah mohon doa dan mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah dengan baik. Amin. Alhamdulillah pada siang ini kita juga merayakan Maulid Nabi yang kita rayakan pada tiap tahun, selalu berulang-ulang. Mari kita niatkan untuk menambah dan menguatkan kembali mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Setiap sampean itu di bulan Maulid, niatkan dalam hati untuk menambah, menguatkan, setidaknya tidak berkurang cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada makalah ulama mengatakan yatafawatul iman bihasabil mahabbah. Iman itu bisa derajatnya itu rendah dan tingginya itu diukur dari rasa mahabbahnya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sya'airillah. Sya'airillah itu simbol-simbol kebesaran
simbol-simbol kebesaran Allah Subhanahu. Mahabbah itu tidak pada Rasulullah, jadi pada Allah yang pertama, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada sya'airillah. Apa sya'airillah itu? Sya'airillah itu simbol-simbol kebesaran Allah, seperti masjid. Makanya dalam kitab disebutkan barang siapa istighfar pada masjid irtadda. Karena masjid bukan karena bangunannya, tapi masjid adalah simbol kebesaran Allah. Seperti Ka'bah. Ka'bah itu bukan karena bangunan Ka'bahnya, tapi Ka'bah menjadi simbol kebesaran. Syiar yang paling simbol kebesaran Allah yang paling mulia setelah Nabi Muhammad adalah orang yang dekat dengan Allah. Sahabat Nabi itu simbol kebesaran. Maka mencintai sahabat Nabi bagian daripada mencintai pada syariat. Para ulama mencintai ulama bagian daripada cinta kepada syariat. Para aulia mencintai aulia bagian daripada mencintai syariat. Para habaib mulia Rasul mencintai habaib bagian daripada syiar. Makanya sebaliknya, membenci syiar-syiar agama Allah mematikan iman kita. Sehingga dikatakan barang siapa yang tidak ada rasa ijlal, ta'zim kepada syiarnya agama Allah, maka nur iman dalam hatinya mati. Kalau mati akibatnya sul khatimah. Misalnya tidak menghormati ilmu agama. Ilmu agama itu syiar Allah, wajib kita hormati. Kita ta'zim dengan niat untuk mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Syiar agama, ilmu agama, kitab, kemudian ulama, kiai, habaib, itu bagian daripada syiar. Niatkan untuk mahabbah kepada Allah Ta'ala dengan mahabbah kepada syiarnya agama Allah. Selama itu kita tanamkan, insya Allah nur iman dalam hati kita akan terus. Ibaratnya begini, kalau digambarkan itu di dalam hati ada iman, di hati ada iman. Iman itu wahbah min Allah Ta'ala. Iman itu baru muktasab, lalu dikasih. Iman itu bukan karena pintar, iman juga bukan karena bodoh. Banyak orang pintar gak iman, banyak orang bodoh iman. Percaya pada Allah bukan soal pintar dan bodoh. Kenapa? Karena dalil atau al-burhan, al-hujjah ala wujudillah ta'ala itu doruri. Ya alam ini kan, ini adalah dalil wujudnya Allah. Alam gak ada sehingga sama sih itu. Maka doruri. Tidak ada akal pun yang mengingkarinya. Tetapi intinya apa? Kenapa orang yang pinter, profesor, doktor malah kafir, sing bodoh malah Islam. Maka iman bukan soal pinter dan goblok, tapi iman itu wahbah min Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala murni, tidak ada campur tangan siapa. Hatta Nabi innaka tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Nabi hanya memberikan petunjuk. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wahbah min Allah Ta'ala. Murni haknya Allah Ta'ala yang diberikan pada orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada nikmat yang paling besar kecuali iman pada Allah. Karena iman bukan warisan. Iman bukan karena kita belajar, bukan karena ngaji, bukan. Iman murni pemberian. Ketika Allah ngasih iman, anugerah yang paling besar. Karena ini yang menyebabkan kita selamat dunia dan akhirat. Setelah iman ada dalam hati, tugas kita baru merawatnya. Ibaratnya Allah ngasih lampu di sini, ada lampunya di sini. Dikasih lampu,
Tinggal bagaimana lampu itu bisa menyala, menerangi hati. Semakin kuat sinarnya, seluruh hati makin terang, sehingga bagian hati paling jauh diterangi. Tapi kalau sinarnya itu redup, apa diketok, mocok kaget. Itu ibadah itu. Nah, bagaimana supaya iman dalam hati lampu tadi bisa nyala terang? Terang, nggak terang, dari mana menentukannya? Fakun minal imani fil sini wa fi sohbal qalbi dzat tasdid. Jika suatu suatu waktu hadi mak tarkima nafsi min syahwati. Fa syahwatu nafsi ma'al dhunubi mujibatan qaswatan wa inna abada qulubin nasi min rabbinar rahimi. Kata ulama ada dua. Yang satu taat kepada Allah Ta'ala, itu nomor satu, bisa menjadi terang, bisa terang karena taat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bisawal qalbi, bersihnya hati, tidak ada rasa sombong, tidak ada iri, tidak ada apa, hatinya dua, taat kepada Allah, rajin beribadah, hatinya bersih. Ini cara untuk menyinari di dalam hati. Dua ini bisa terlaksana kalau didorong oleh mahabbah. Taat tidak akan bisa maksimal tanpa mahabbah. Taat tidak akan bisa terlaksana baik tanpa ada mahabbah, at-ta'zim wal ijlal kepada Allah dan Rasulnya dan kepada syairin. Tidak mungkin. Mereka cinta kanjeng Nabi tidak akan bisa ibadah dengan baik. Orang yang cinta sama ulama dan orang yang tidak cinta ulama, nilai ibadahnya nggak sama, tidak sama, karena mahabbah itu. Sehingga dikatakan nilai ibadah itu biqadril mahabbah. Ulama mencontohkan seperti itu. Kadang satu amal itu sama. Kalau orang amal 10, situ amal 10, tapi 10 ini Allah Ta'ala nilai berlipat ganda. Yang satu tidak ada nilainya. Kenapa? Karena kasih mahabbah. Sehingga kata ulama, nilai iman orang itu diukur dari mahabbahnya. Kalau ada mahabbah kuat, imannya bagus, amalnya baik. Itu benar tinggi dari Allah Ta'ala. Sampai contoh misalnya seperti sahabat. Sahabat itu umat yang paling mulia dari umatnya aja. Dibanding tabi'in jauh. Apalagi tabi'in. Hatta qala Habib Abdul Haddad, dia mengatakan tanah yang pernah diinjak oleh kuda, yang kuda itu ditumbangi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sahabat numpak jalan, kudanya nginjak tanah. Tuh tanah yang diinjak kuda itu lebih mulia daripada 70 wali kutub, 70 Syekh Abdul Qadir Jilani, itu Pak Qadir, 70 Syekh Abdul Qadir, 70 Abu Hasan Al-Ghazali, wali kutub. Dibanding dengan tanah yang pernah diinjak kuda, bukan sahabat kudanya, yang kudanya dinaiki sahabat lebih mulianya. Itu menggambarkan betapa tingginya selisihnya yang bukan sahabat dengan, meskipun mungkin yang bukan sahabat lebih alim. Banyak sahabat itu yang nggak begitu alim, ilmunya biasa-biasa. Sahabat-sahabat yang ada di dalam pedalaman lebih alim Syafi'i daripada sahabat, banyak. Jangan dikira sahabat itu alim semuanya, enggak, banyak nggak alim. Alim Syafi'i, tapi meskipun alim Syafi'i, 70 Syafi'i tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Mahabbah dalam hati. Karena cinta yang kuat kepada Nabi, cukup sahabatnya udah ada apa-apanya.
Yang bukan sahabat, dibanding sahabat cintanya tidak ada apa-apanya. Lebih tinggi sahabat. Kan sahabat terbukti. Mereka kepala sama Nabi. Mereka perang. Yang dikorbankan nyawa. Jajal sampean misalnya. Umpama sampean zaman Kanjeng Nabi. Dijak perang, gelem tak? Potongan gak pasti percaya. Cinta Nabi, jak perang. Perang tanpa peralatan. Perang Badar pas posoan. Jajal sampean. Mereka teruji. Sehingga tidak ada yang melebihi cinta sahabat. Meskipun amalnya tidak ada yang mengatakan apa laukan fakta zaban bin Uhud. Kalau kamu mensedekahkan emas sebesar Uhud, itu tidak akan menandingi nilainya sahabat sedekah dengan sok aunis musahi beras 1,5 kilo. Sahabat sedekah beras 1 kilo. Kamu sedekah sebesar gunung Uhud emas. Duduk watu nih emas. Watu itu jadi dijadikan watu sugi, ngomongnya emas. Sebesar itu kamu sedekahkan, itu tidak akan menyampai nututi nilainya sahabat sedekah 1,5 kilo beras. Bukan karena mahabbahnya, bukan karena amalnya, tapi karena mahabbah. Makanya ulama mengatakan amal taat tanpa mahabbah tidak bisa. Di antara sahabat yang paling mulia adalah sahabat Abu Bakar. Tahu fadlus siddiqu Utsman ba'da kaza Ali. Fasilnya bagaimana Badri. Di antara sahabat yang jumlah 300.000 itu yang paling afdal adalah sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena kecintaan pada Nabi dan semua sahabat tidak ada yang mengungguli Abu Bakar. Mahabbah. Maka betul mahabbah itu iman. Pelihara itu. Kalau kamu mati mahabbah, iman kamu mati. Mungkin hanya ada lampu itu kamu rubuh. Kalau sudah tidak nyala, mati kamu, mati sun. Ketok lampu itu hanya lampu dan nggak ada. Kamu Islam tapi nggak ada isinya. Ibaratnya pada lampu kan instrumen. Kayak apa? Ya lampu toh. Ada iman, ada yang mendalam kamu. Tapi kalau kamu kasih strum, nggak nyala, maka kalau kamu mati, jangan harap mati khusnul mati. Yang jauh Islam juruni. Tahu? Oleh karena itu betul mahabbah, pelihara mahabbah. Jangan sampai ada mahabbah mati dalam mahabbah dan Nabi pada sahabat, terutama mahabbah kepada para aulia, para ulama dan para habaib. Tidak mahabbah saja. Apa mana ngilokno? Kalau sampai istighfar kepada ulama bisa murtad. Rasaillah. Jangan pernah ada rasa benci pada ulama. Min alamati su'il. Mana dengan para habaib? Itu alamat su'il. Itu gunanya kita mencintai ulama. Sowan yang dikiai, sowan pesantren, ikut peringatan Maulid Nabi, ikut peringatan Isra Mi'raj. Setiap ada peringatan yang di situ mengagungkan, membesarkan, menanamkan cinta, mahabbah, ijlal wa ta'zim kepada simbol-simbol agama, itu masih bagus. Itu majelis yang dapat menerangi iman dalam hati kamu. Nah, supaya kenapa di kayak dulu dididik orang peringatannya ini tujuannya supaya tidak mati mahabbah dalam hati. Dan juga di antaranya kenapa pondok-pondok itu kemudian membuat
kumpulan seperti hisab seperti ini, ya setidaknya agar supaya kita selalu dalam golongan kita. Karena besok nanti kita ini akan dikumpulkan sesuai dengan siapa Allah kok kita akan dicantolkan. Kalau Allah kok kamu itu nyantol kepada masa yang besok, ya kamu akan itu bersama kita. Gambarkan di daharat itu ada softnya. Ada softnya yang dipimpin oleh para pimpinannya, di mana masing-masing pimpinan itu ikut pada gerbongnya ini. Masing-masing akan ikut badannya itu soal alakonya. Kepada siapa dia alakonya nyambung? Kalau alako nyambung kepada besok, ya maka masuk pada barisan Ki Ali Murtado. Kalau alako masuk kepada alakonya Sogiri, masuk pada barisan Ki Nawawi. Semua punya barisan-barisan tergantung alako. Tetapi alako ini bisa berguna sepanjang ada syaratnya, sepanjang tidak menyimpang dari manhajnya. Kalau nyimpang manhajnya, kamu mahabbah sebesar apapun tidak ada gunanya. Saya mencintai Kanjeng Nabi, saya mencintai ulama, tapi tidak ikut tarekohnya ulama. Oh, bukan. Oh, saya mencintai Kanjeng Nabi, saya mencintai guru-guru saya ikut, tapi kamu gak ikut manhajnya Kanjeng Nabi. Cinta pada ulama, para habaib. Oh, itu bukan mahabbah. Mahabbah itu punya manfaat. Mahabbah bisa menjadikan alaqah kalau tidak menyimpang dari manhaj thariqah. Sepanjang kamu sejalan dengan ulama yang kamu cintai, maka itu mahabbah. Kamu mahabbah kepada Abdul Hamid, mahabbah kepada cinta kepada Ahmad Jufri, cinta kepada Kiai Nawawi Sugri, cinta kepada Kiai Abdul Karim, ada manfaatnya kalau memang kamu ikut pada manhaj thariqah. Lihat thariqah manhajnya. Pernah kamu mencaci maki para ulama? Pernah nggak dulu ada orang mencaci maki para habaib? Yang ada ta'zim, bahkan berguru pada para habaib ba'ala. Itu manhajnya. Sepanjang kamu ikut itu ada. Tapi kalau sudah hilang itu, kamu nggak ada manhajnya sudah. Kalau mondok bertahun-tahun, 50 tahun misalnya, mondok 50 tahun misalnya, tapi kalau kamu udah ala manhajin wahidin, dan terus tidak akan ada. Saya yakin besok para masyayikh tidak akan lihat kamu. Itu gunanya kenapa di pondok-pondok itu dibikin himpunan alumni. Harapannya supaya mereka tetap dalam gerbong yang sama. Konvoy nggak apa-apa, tapi setidaknya manhaj kamu jangan berubah. Sekolah kamu berhenti nggak apa-apa, terus ngaji lereng ngaji. Tapi satu, manhaj jangan berubah. Kalau ngaji boleh sempat enggak, tapi manhaj jangan berubah. Ini gunanya kita kumpul dalam himpunan alumni santri pondok. Jadi hisab itu yaitu tujuannya supaya alaqah antaranya masyayikh dan para santri ini tidak terputus. Dengan apa? Menjaga manhaj thariqahnya, menjaga jangan sampai terkena ajaran yang menyimpang. Kalau sudah menyimpang ajarannya, meskipun pondok 50 tahun dibesuk tidak ada gunanya. Tidak ada. Makanya kita dirangkul di himpunan alumni syahadat begini. Ini tujuannya. Yang mudah-mudahan dengan tingkat seperti ini, mari kita niatkan memperkuat mahabbah, memperkuat alaqah. Satu tujuannya supaya iman dalam hati kita bisa menerangi kita. Mahabbah itu tidak hanya bermanfaat iman. Ada contoh ya dulu Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Nabi. Tidak ada orang yang paling jahat kepada Nabi melebihi Abu Jahal.
Abu Lahab, melebihi Abu. Kenapa? Karena Abu Lahab itu masuk Quran. Kalau ada nama orang masuk Quran, itu ada kelebihan. Itu ada orang hebat. Nomor hebat itu. Imma hebat karena baiknya, imma hebat saking elei. Nama para auli, para utusan Allah, ya. Baik Rasul seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa masuk Quran. Atau bukan Rasul, Nabi seperti Nabi Luqman, Nabi Imran, ya. Atau orang soleh masuk. Atau orang yang sangat jelek, ya, seperti Abu. Makanya orang mengatakan kalau kamu terkenal gampang, jadi orang yang baik sekali, maaf sekali. Utama sih saya menulis. Saya menulis. Kalau ini lebih dari jalan. Kalau ngomong kok bendoan, kalau ngomong bendoan, oh maaf, tak kenal kamu dah. Saja meliput TV ya. Jadi iblis terkenal ya. Abu Lahab itu orang yang paling jelek menyakiti Nabi. Tidak ada yang lebih benar. Abu Jahal kalah karena masuk di, bahkan yang dinas masuk neraka Abu Lahab. Masuk neraka ya. Karena masuk pada ayat surat Al-Masad ya. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Tapi Abu Lahab itu ada yang mengatakan Abu Lahab itu di neraka itu diringankan. Setiap hari Senin Abu Lahab itu bisa minum dari jari-jarinya. Di neraka berarti. Padahal neraka itu di sana tidak ada ST, santri yo kawan. Apalagi STLR lah. Teler jenenge. Di sana itu minumnya itu namanya ma'un hamim. Mahamim itu air yang panasnya itu seperti besi dipanaskan lalu meleleh. Itu kalau diteteskan di ubun-ubun tembus ke daging. Itu nama mahamim. Itu es tehnya orang neraka. Makanannya duduk bakso. Mana ini gorengannya Khalil itu. Itu goreng itu nggak apa. Kremes. Di sana itu makannya zakum namanya. Zakum itu buah bulat berduri. Itu kalau dimakan masuk mulut sini hancur semuanya. Itu baksonya orang. Tapi Abu Lahab setiap Senin bisa minum air dari sana. Diriwayatkan kenapa? Karena asar mahabbah, asar pada hari Senin saat Nabi itu lahir, Abu Lahab sama Abdul Muthalib, Abdullah itu saudara seayah, lain ibu. Dua-dua Abu Lahab ini punya istri namanya Arwah, Ummu Jamil Arwah. Ini dua-duanya ini setiap hari tidak pernah sepi menyakiti Nabi. Ummu Jamil Arwah itu tiap pagi, tiap malam, suatu malam dia ke hutan nyari kayu yang banyak durinya. Setiap pagi hari subuh ditaruh di depannya pintu Nabi supaya Nabi tidak duri. Ditambah lagi ngambil kotoran manusia, ditaruh situ. Itu pekerjaan tiap harinya. Sampai hammalatal hatab. Nah, pada saat Nabi itu lahir, ketika Sayyidah Aminah itu melahirkan Nabi, pas habis subuh, pagi-pagi buta datang budaknya namanya Suwaibah, memberitahukan kepada Abu Lahab kalau Sayyidah Aminah telah melahirkan bayi laki-laki. Spontan, senang, gembira. Saking senengnya, spontan Suwaibah dimerdekakan. Bisa merdekakan apa lagi? Waktu itu senang berdiri Nabi, baru ganti Nabi dimusuhi.
Asalnya senang tadi itu menyebabkan dia mendapatkan keringanan di neraka. Bagaimana kalau kita iman? Bagaimana kalau kita terakhir, idza kana hadza kafiran ja'alamu bitabbat yadahu wa fil jawhi muhallada. Fama dhannu bil abdi alladhi tala umruhu yahmada masuran wa mata muwahhida. Kalau ini ada orang kafir yang ada datang dalam Quran ayat yang mencacinya, yaitu ayat tabat yadahu jahil muhallada dan pasti masuk neraka. Bagaimana dengan kita yang selama umur kita senang atas Nabi dan mati dalam keadaan membawa rasa mahabbah. Sebenarnya tidak ada yang paling kuat dalam memberikan taksir dalam hati kecuali mahabbah kepada Allah, Rasulullah dan syairah. Pegang itu. Sepanjang pegang itu tuh, kamu ala thoriqatin wa manhajin, manhaj thoriqanya masih pondok. Insyaallah kita akan bersama bicara. Amin. Itu sampaikan dan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.